Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat? Sehat ya, insya Allah. Jadi pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Hadijah, kemudian ada Josi Paradila, dan Fitriani Olpah. Kami di sini akan melakukan diskusi atau presentasi kelompok, yaitu pada mata kuliah embriologi dengan dosen pengampu Ibu Sari Indriani, SPD MPD. Yaitu pada pertemuan kali ini kami akan melakukan presentasi kelompok dengan judul atau dengan topik pembahasan yaitu mengenai reproduksi pada avertebrata dan vertebrata, hormon yang meregulasi siklus reproduksi, serta spermatogenesis dan sperma. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan topik pertama akan saya jelaskan sendiri. Mari disimak bersama-sama. Sebelum kita memasuki mengenai apa itu sistem reproduksi pada avertebrata dan vertebrata, alangkah lebih baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu pengertian dari avertebrata dan vertebrata sendiri. Yang pertama adalah hewan avertebrata. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, benar. Jadi, hewan avertebrata atau yang dikenal dengan hewan invertebrata ini adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau tulang belakang. Sehingga, dengan kata lain, hewan ini merupakan hewan yang kebanyakan tubuhnya itu lunak dan berlendir. Contohnya seperti protozoa, parazoa atau yang tidak memiliki jaringan sejati, kemudian eumetazoa yang memiliki jaringan sejati seperti Cynandria, Ctenophora, cacing, dan moluska. Yang kedua adalah hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Ada yang tahu teman-teman? Ya, benar. Jadi hewan vertebrata ini adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi ini kebalikan dari invertebrata. Kalau invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang, kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang. Sehingga jenis hewan vertebrata ini tergolong memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, tubuhnya kuat dan jarang berlendir. Contohnya yaitu seperti hewan dari golongan atau dari kelas Pisces seperti golongan ikan-ikanan, amfibi seperti golongan katak, kodok, reptilia seperti golongan ular, cicak, kadal, aves, golongan burung, unggas, dan mamalia atau hewan yang memiliki kelenjar susu termasuk manusia. Berikutnya adalah reproduksi pada avertebrata dan vertebrata. Pada dasarnya, perkembangan pada makhluk hidup itu terbagi menjadi dua, yaitu ada perkembangbiakan aseksual dan perkembangbiakan seksual. Yang pertama itu perkembangbiakan aseksual, yaitu suatu proses perkembangbiakan yang ditandai dengan tidak adanya penggabungan atau tidak adanya pemersatuan antara sel jantan, spermatozoa, dan sel telur atau ovum. Biasanya perkembangbiakan ini terjadi pada hewan tingkat rendah. Jadi yang biasanya melakukan reproduksi secara aseksual ini adalah golongan hewan yang tingkat rendah, sedangkan hewan yang tingkat tinggi kebanyakan melakukan reproduksi secara seksual. Ya, benar. Reproduksi seksual sendiri itu membutuhkan keterlibatan dua individu yang biasanya berasal dari jenis kelamin yang berbeda. Sehingga secara umum, organisme yang lebih kompleks itu melakukan reproduksi secara seksual, seperti yang telah saya sebutkan. Sedangkan organisme yang lebih sederhana ataupun organisme di tingkat rendah itu melakukan reproduksi secara aseksual. Dan biasanya satu sel melakukan reproduksi secara aseksual. Reproduksi aseksual dapat berlangsung dengan cara pembelahan, fragmentasi, dan bertunas. Reproduksi dengan pembelahan sel antara lain bisa terjadi pada protozoa dan juga amoeba. Sedangkan pada gambar di samping itu merupakan contoh dari bentuk perkembangbiakan secara seksual yang terjadi pada kelas Pisces atau kelas ikan yang berasal dari pemersatuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, kemudian menghasilkan sel telur yang telah dibuahi dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi satu individu yang lengkap atau sempurna, yaitu menjadi Pisces atau ikan. Berikutnya, reproduksi pada avertebrata dan vertebrata. Satu, itu ada sistem reproduksi seksual dan aseksual pada avertebrata dan reproduksi seksual pada vertebrata. Kemudian muncul nih pertanyaan, kenapa sih di reproduksi aseksual terjadi dua cara, yaitu ada pada avertebrata terjadi dengan dua cara, yaitu ada seksual dan aseksual. Sedangkan vertebrata kenapa cuma satu cara? Nah, jadi teman-teman semua, seperti yang telah saya jelaskan di depan, bahwasanya organisme tingkat rendah dan tingkat menengah biasanya atau dapat melakukan reproduksi secara aseksual. Sedangkan hewan yang di tingkat tinggi itu sangat minim kemungkinan melakukan reproduksi secara aseksual. Sehingga golongan vertebrata ini termasuk hewan tingkat tinggi, jadi mereka tidak memiliki reproduksi secara aseksual. Sedangkan avertebrata itu merupakan golongan hewan di tingkat menengah sampai rendah, sehingga mereka
dapat melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Yang pertama, reproduksi aseksual avertebrata vegetatif dengan cara fragmentasi, tunas atau balding, fission atau pembelahan, sporolasi, dan parthenogenesis. Sedangkan reproduksi seksual avertebrata atau generatif yaitu tanpa pembuahan, dengan pembuahan, anisogami, fusi, isogami, dan oogami. Yang kedua, yaitu sistem reproduksi sel seksual vertebrata terjadi secara fertilisasi eksternal dan internal. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada reproduksi aseksual avertebrata atau vegetatif. Reproduksi aseksual itu terjadi tanpa proses peleburan sel gamet. Perlu digarisbawahi, tanpa peleburan sel gamet. Umumnya itu terjadi pada hewan tingkat rendah. Benar kan seperti yang saya katakan di awal? Kemudian individu baru itu muncul dari bagian tubuh. Kemudian menurut Purnomo 2009 bahwa beberapa hewan itu melakukan reproduksi aseksual karena bagian dari siklus hidupnya dan beberapa pengaruh lingkungan yang ekstrim. Sifat individu yang biasanya terbentuk dari reproduksi aseksual ini adalah 100% mirip dengan induknya. Oleh karena itu, terdapat sedikit variasi genetik yang ditemukan pada individu hasil reproduksi ini. Nah, jadi teman-teman semua, bahwa seperti yang saya katakan, ketika reproduksi seksual ini terjadi, maka tidak ada peleburan antara sel gamet jantan dan betina, dan biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Kemudian, proses ini biasa juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya tadi seperti siklus hidup dan pengaruh lingkungan yang ekstrim. Dan biasanya sifat genetik dari hewan yang melakukan reproduksi aseksual ini memiliki sifat yang 100% mirip dengan induk. Cara yang pertama yaitu dengan cara fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Ada yang tahu? Ya, benar sekali teman-teman. Bahwasanya fragmentasi ini merupakan pemisahan salah satu bagian tubuh yang kemudian dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Bagi hewan, untuk dapat bereproduksi dengan cara ini, fragmentasi harus disertai dengan regenerasi. Contohnya apa? Contohnya pada Planaria sp dan Asterias sp. Maksudnya gimana tuh? Nah, maksudnya begini. Hewan yang tumbuh atau bereproduksi dengan cara fragmentasi, pemotongan bagian tubuh, yaitu contohnya pada Planaria. Ketika cacing ini dipotong-potong bagian tubuhnya, maka selang beberapa jam bagian tubuh yang dipotong itu akan tumbuh bagian baru dan akan menjadi Planaria yang sempurna, seperti yang terlihat pada gambar. Dan juga harus diikuti oleh regenerasi. Regenerasi ini yaitu proses penumbuhan bagian tubuh yang hilang. Jadi fragmentasi itu pemotongan, sedangkan regenerasi itu adalah pertumbuhan kembali bagian tubuh yang hilang atau yang dipotong tadi. Sehingga Planaria sp dapat tumbuh menjadi Planaria yang sempurna setelah selang beberapa jam. Yang kedua adalah tunas atau balding. Ada yang tahu? Iya, benar. Jadi tunas atau balding ini merupakan pembentukan tonjolan pada salah satu tubuh hewan dan dapat berkembang menjadi individu baru. Contohnya pada Asrophora sp dan Eosporania sp. Seperti yang terlihat pada gambar, bagian yang ditunjuk oleh panah dan bertuliskan tunas itu merupakan bagian calon anak dari si Eosporania sp ini. Nantinya si tunas ini akan tumbuh dan berkembang menjadi Eosporania yang baru. Oke, berikutnya ada fission atau pembelahan. Ada yang tahu? Iya, benar. Fission itu merupakan pembelahan sel induk yang hasilnya akan berkembang menjadi individu baru. Fission ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada pembelahan biner, contohnya pada bakteri, dan pembelahan multipel, yaitu pada virus. Nah, jadi pembelahan biner ini satu sel telur membelah menjadi dua, dan terus melakukan siklus ini membelah menjadi dua. Sedangkan si multipel ini, satu sel telur itu dapat membelah lebih dari dua, dan proses ini akan terus terjadi sehingga individu yang dihasilkan itu semakin banyak, contohnya seperti virus. Yang keempat yaitu ada sporolasi, yang merupakan terbentuknya spora pada sel induk dan akhirnya spora akan berkembang menjadi individu baru, contohnya pada Plasmodium sp. Nah, jadi sporolasi ini berawal dari spora yang dihasilkan oleh sel induk, kemudian spora itu tumbuh dan berkembang menjadi individu baru, contohnya pada Plasmodium sp. Berikutnya ada parthenogenesis. Ada yang tahu apa itu parthenogenesis? Ya, benar. Parthenogenesis itu merupakan terbentuknya individu baru melalui sel telur tanpa dibuahi. Hewan dewasa yang dihasilkan melalui proses parthenogenesis ini seringkali haploid atau 2N.
dan sel-selnya tidak mengalami meiosis dalam pembentukan sel-sel baru. Ada yang tahu contohnya? Iya, benar sekali. Terjadi pada lebah madu jantan, semut jantan, dan betina. Nah, jadi hewan-hewan ini sebenarnya melakukan proses reproduksi secara partenogenesis. Jadi, sel telur yang dihasilkan itu tanpa dibuahi akan tumbuh menjadi individu baru, sedangkan sel telur yang dibuahi akan tumbuh menjadi individu baru betina, dan sel telur yang tidak dibuahi tetap tumbuh namun menjadi individu jantan. Begitu. Selanjutnya yaitu reproduksi seksual avertebrata generatif. Jadi tadi ada 5 cara reproduksi pada tahap aseksual avertebrata. Sekarang ada 6 cara reproduksi seksual avertebrata. Harus diingat dan digarisbawahi ya teman-teman semua. Jadi, reproduksi seksual ini dicirikan dengan cara penyatuan gamet atau fertilisasi, yaitu antara sel sperma dan ovum. Fertilisasi pada invertebrata atau avertebrata ini sering dijumpai pada cacing tanah yang bersifat hermaprodit. Apa itu hermaprodit? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Hermaprodit itu adalah satu hewan yang memiliki 2 sel kelamin sekaligus. Jadi di sini ada 6 tahapan. Yang pertama ada tanpa pembuahan. Tanpa pembuahan ini peristiwanya sama dengan partenogenesis, yaitu peristiwa partenogenesis sel tanpa dibuahi dapat tumbuh menjadi individu baru, misalnya pada lebah jantan dan semut jantan. Kenapa masih masuk ke seksual padahal kan tadi aseksual? Karena ketika si lebah ini melakukan sel telurnya itu dibuahi, maka masuk ke reproduksi seksual dan menghasilkan lebah betina. Ketika sel telurnya tidak dibuahi, maka masuk ke reproduksi aseksual dan menghasilkan lebah jantan. Begitu seterusnya. Jadi itu perbedaannya. Yang kedua adalah dengan pembuahan, yaitu dapat dibedakan atas konjugasi dan anisogami. Konjugasi ini terjadi pada invertebrata yang belum jelas alat reproduksinya, misalnya pada paramecium. Yang ketiga itu ada anisogami. Apa itu anisogami? Ada yang tahu? Ya benar, anisogami itu yaitu peleburan 2 sel kelamin yang tidak sama besarnya, misalnya saja peleburan pada makrogamet dan plasmodium, dan peleburan sperma dengan ovum di dalam rahim. Yang keempat ada fusi. Fusi yaitu ada persatuan atau peleburan 2 macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya. Jadi gamet yang melebur ini tidak tahu apakah itu gamet jantan atau gamet betina. Kalau isogami itu merupakan persatuan 2 macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sedangkan oogami yaitu persatuan 2 macam gamet yang memiliki ukuran dan bentuk yang tidak sama. Itu adalah contoh dari peleburan sel telur. Berikutnya adalah hewan avertebrata yang mengalami reproduksi secara seksual. Yang pertama ada platyhelminthes. Apa itu? Platyhelminthes ini merupakan organ reproduksi jantan atau testis dan organ reproduksi betina atau ovarium pada platyhelminthes terdapat dalam satu individu, sehingga disebut dengan hewan apa tadi? Iya, benar, yaitu ada hewan hermaprodit atau alat reproduksi yang terdapat pada ventral tubuh, yaitu dalam satu tubuh ada 2 sel kelamin sekaligus. Berikutnya, platyhelminthes ini ada yang hidup bebas ataupun hidup parasit, dan reproduksi platyhelminthes sendiri dapat dilakukan secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksualnya, dia akan menghasilkan gamet dan fertilisasi ovum oleh ovarium, sehingga terjadi pembuahan di dalam tubuh atau internal. Namun tidak menutup kemungkinan platyhelminthes juga dapat melakukan reproduksi secara aseksual. Yang kedua ada nematihelminthes. Apa itu? Ya, umumnya bereproduksi secara seksual karena sistem reproduksinya bersifat gonokorosis, yaitu suatu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah pada satu individu berbeda sehingga fertilisasinya harus dilakukan secara internal. Yang ketiga ada Annelida. Annelida ini contoh yang paling terkenal, ada yang tahu? Iya benar, Annelida ini contoh yang paling terkenal adalah bangsa dari cacing-cacingan yang umumnya bereproduksi secara seksual dengan pembentukan gamet yang memiliki kletelium sebagai alat kopulasi. Kletelium sendiri merupakan suatu struktur reproduksi yang mengekresikan cairan dan membentuk kokon tempat deposit telur. Nah, namun ada juga yang bereproduksi secara fragmentasi yang kemudian beregenerasi. Nah, ini salah satu contohnya juga yaitu pada cacing Planaria sp tadi yang bisa melakukan pemutusan bagian tubuh dan penumbuhan kembali bagian tubuh. Yang keempat yaitu ada arthropoda. Arthropoda ini secara normal tubuhnya berbuku-buku, contohnya seperti udang. Yang dimana udang ini hanya dalam keadaan luar dia bisa bereproduksi secara hermaprodit, yaitu alat kelamin jantan adalah testis yang terletak di bawah perikardial sinus. Yang berikutnya ada moluska atau golongan hewan yang tubuhnya lunak, bereproduksi juga secara seksual dan masing-masing organ seksualnya saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi ini dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Contohnya pada hewan siput. Yang berikutnya ada Echinodermata.
ini juga umumnya melakukan fertilisasi secara terpisah dengan beberapa pengecualian, yaitu ketika gonad yang relatif besar terletak di sebelah luar pembuluh sederhana dan jumlah ovum banyak sekali, dan pembuahannya biasanya terjadi di dalam air. Yang terakhir yaitu ada Porifera. Porifera ini melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksualnya itu terjadi pada pembentukan tunas, seperti yang dicontohkan di depan, dan juga terjadi secara seksual melalui internal tubuh. Berikutnya, yaitu ada reproduksi vertebrata, reproduksi seksual vertebrata. Apa itu? Ada yang tahu? Iya benar, reproduksi vertebrata ini terjadi secara generatif atau seksual karena dia merupakan hewan golongan tingkat tinggi. Jadi sangat minim kemungkinan vertebrata ini melakukan reproduksi secara aseksual. Jadi reproduksi vertebrata secara seksual yaitu suatu proses perkembangbiakan yang dicirikan dengan adanya penyatuan sel-sel germinatif, yaitu sel jantan dan sel betina hingga terbentuk individu baru. Tadi ada dua proses, yaitu ada internal dan eksternal. Yang pertama, fertilisasi eksternal. Apa itu? Yaitu merupakan suatu proses pembuahan di mana sel telur dan sel sperma ini dilepaskan secara bebas oleh masing-masing sel betina di dalam air, yang kemudian penggabungannya terjadi juga di dalam air. Jadi fertilisasi eksternal ini berkembang di luar tubuh, intinya begitu. Kalau fertilisasi internal ini, fertilisasi yang terjadi di dalam tubuh, hingga sel telur tadi menjadi atau menghasilkan sebuah zigot. Bentuk-bentuk perkembangbiakan seksual yaitu ada tiga, ada ovipar, ovivivipar, dan vivipar. Ovipar itu adalah perkembangbiakan seksual yang ditandai dengan sel betina dan sel jantan melepaskan benihnya di luar tubuh dan fertilisasi di luar tubuh, tidak terjadi kopulasi. Atau intinya ovipar ini adalah perkembangbiakan yang dengan cara bertelur, vivipar perkembangbiakan dengan cara melahirkan, dan ovivivipar yaitu perkembangbiakan dengan cara bertelur dan melahirkan. Bertelur ketika di dalam tubuh dan melahirkan ketika di luar tubuh. Contoh hewan ovipar atau yang bertelur seperti bangsa unggasan atau aves, vivipar seperti mamalia, dan ovivivipar seperti golongan reptil. Ini adalah kelas dari hewannya, yaitu ada fiskus yang merupakan bangsa ikan-ikanan yang memperbanyak keturunannya dengan cara reproduksi seksual, bisa di luar tubuh ataupun bisa di dalam tubuh. Karena ikan itu ada yang memiliki ada yang memiliki organ tubuh hermafrodit atau juga ada yang tidak. Yang kedua adalah reptil atau bangsa kadal, ular, kura-kura, cicak. Itu pasti melakukan reproduksi secara internal seperti yang terlihat pada gambar. Berikutnya adalah mamalia. Mamalia itu termasuk hewan yang melakukan reproduksi secara vivipar atau secara beranak. Jadi ini sangat jelas fertilisasinya terjadi secara internal, mulai dari penyatuan sel kelamin betina dan kelamin jantan hingga menghasilkan sebuah zigot, dan zigot itu berkembang menjadi embrio, dan embrio itu terus berkembang sampai tahap atau proses melahirkan. Yang berikutnya itu ada amfibi atau golongan dari bangsa katak, kemudian kodok yang melakukan fertilisasi secara eksternal, yaitu pembuahan di luar tubuh betina. Yaitu ketika si katak ini menempel ke tubuh punggung katak betina dan menekan perut si betina, maka ketika itu sel telur akan dikeluarkan, dan setelah beberapa jam maka akan dibuahi oleh si katak atau kodok jantan. Yang terakhir yaitu ada burung atau aves. Ini melakukan fertilisasi secara internal juga, yaitu terjadi di dalam tubuhnya, dan ini termasuk ke dalam cara perkembangbiakan secara ovipar atau dengan cara bertelur, seperti yang terlihat juga pada gambar. Mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya.